Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Sebelum kita bahas satu persatu, teman-teman bisa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman terus mendapatkan informasi perpajakan dari channel ini secara gratis tanpa bayar selamanya. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yang berlaku 1 Januari 2021 sebagai berikut. Pasal 1 Poin 1, Bea Materai adalah pajak atas dokumen. Poin 2, dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Pasal 3, Bea Materai dikenakan atas A. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Poin 2, dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Poin B, akta notaris beserta grose, salinan dan kutipannya. Poin C, akta pejabat pembuat akte tanah beserta salinan dan kutipannya. Poin D, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Poin E, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. F, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grose risalah lelang. G, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, teman-teman, pada poin G, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta. Jadi kalau dokumen itu menyatakan jumlah uang pas 5 juta, itu tidak termasuk dalam yang dikenakan bea materai ya teman-teman. Tapi begitu melebihi 5 juta, misalkan 5.100.000, itu sudah dikatakan terkena bea materai berdasarkan poin G ini. Pasal 4, bea materai dikenakan satu kali untuk tiap dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Tarif bea materai. Pasal 5, dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikenai bea materai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000. Jadi teman-teman, pokok dari perubahan undang-undang mengenai bea materai ini adalah pada pasal 5, teman-teman. Di sini untuk tarif bea materai itu dikenakan tarif tunggal Rp10.000. Perubahan ini merubah tarif yang sebelumnya ada 2 tarif, Rp3.000 dan Rp6.000. Kita lanjut teman-teman ke pasal 7, teman-teman. Bea materai tidak dikenakan atas dokumen yang berupa dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang. 1. Surat penyimpanan barang. 2. Konosemen.
3. Surat angkutan penumpang dan barang. 4. Bukti pengiriman dan penerimaan barang. 5. Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim. 6. Surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 5. Segala bentuk ijazah, tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud. D. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. F. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. G. Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpanan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau mengeluarkan surat berharga oleh kustodian kepada nasabah. H. Surat gadai. I. Tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbalan hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Nah, ini teman-teman, pasal 7 adalah dokumen yang tidak dikenakan bea materai. Kita lanjut ke pasal 8, teman-teman. Bea materai terutang pada saat dokumen dibubuhi tanda tangan untuk surat perjanjian beserta rangkapnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf A. Akte notaris beserta grose, salinan, dan kutipannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf B. Dan akte pejabat pembuat akte tanah beserta salinannya dan kutipannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf C. Dokumen selesai dibuat untuk surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 2 huruf D. Dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf E. Dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat. 1. Surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya sejenis beserta rangkapnya sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 2 huruf A. Dokumen lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf F. Dan dokumen yang menyatakan jumlah uang sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 2 huruf G. Dokumen diajukan ke pengadilan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 1 huruf B. Dokumen yang digunakan di Indonesia untuk dokumen sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 2 yang dibuat di luar negeri. Menteri dapat menentukan saat lain terutangnya bea materai. Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan saat lain terutangnya bea materai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan menteri. Pasal 9, teman-teman. Pihak yang terutang bea materai. Pasal 9. Dokumen yang dibuat sepihak, bea materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Dokumen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, bea materai terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, dokumen berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf D, bea materai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 1 huruf B, bea materai terutang oleh pihak yang mengajukan dokumen. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia, bea materai terutang oleh pihak yang menerima manfaat atas dokumen. Ketentuan pihak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4,
dan ayat 5 tidak menghalangi pihak atau para pihak yang bersepakat atau menentukan mengenai pihak yang membayar bea materai. Nah teman-teman, kita scroll ke bawah lanjut ke pasal 32 teman-teman. Nah ini teman-teman, pasal 32, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. Nah teman-teman, itulah beberapa pasal yang kita bahas pada video ini mengenai perubahan tarif bea materai menjadi tarif tunggal, yaitu 10.000 yang berlaku 1 Januari 2021. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman bisa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya atau komen agar teman-teman terus mendapatkan informasi dari channel ini secara gratis tanpa bayar sampai kapanpun. Terima kasih.